Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Triangga Putra, NIM 21086133. Di sini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Filsafat Pendidikan dan Ruang Lingkup. Yang pertama, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu sifat relatifnya. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai semua aktivitas warga negara dari suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan. Ilmu pendidikan yaitu menyelidiki, merenungi tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi. Hubungan interaktif antara filsafat dan pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konteks adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran serta aspek pendidikan lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Memutuskan hubungan antara negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan filsafat baik ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengkualitaskan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Dasar pendidikan. A. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita, termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya atau landasan penyusun tujuan dan metodologi pendidikan. B. Sebaliknya, pengalaman pendidikan dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang bersifatnya dasolen yang seharusnya. Praktis pendidikan mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dan realita terhadap pemikiran ideal pendidikan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.